Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah nozzle produk dari Disu, kodenya DLLA 150P77. Ini nozzle punya Land Cruiser, mesin 4 HDT kalau nggak salah loh ya. Nah, ini mau dipasang ke Kia Carnival untuk upgrade performa, karena ini speknya adalah hole-nya 5 kali 0,30, jadi lebih besar. Sedangkan yang punya Kia Carnival ini DSLA 150P784 ini 6 kali 0,18 kalau nggak salah loh ya, sekitar itu. Bedanya ini DSLA sudut semprotan 150, sudut mesinnya 0 derajat, jadi ini untuk mesin DOHC. DSLA ini artinya pinnya, jarum pinnya ini menutup semua lubang nozzle ya, keempat hole-nya ya. Sedangkan ini DLLA ini jarum pinnya ini menutup satu lubang. Jadi satu lubang itu ada kantungnya lagi, itu untuk 5 hole. Nah, ini harus dipotong, kemudian di set sampai dengan tekanan 210 bar ya. Jadi satu persatu ngesetnya. Kemudian karena ini bukan untuk mesin DOHC, SOHC, jadi sudut mesinnya ini sekitar 17 derajat. Artinya semprotannya tidak menyudut ya, tetapi nanti ini akan, kalau dipasang semprotannya akan menceng istilahnya ya. Ini yang 3 sudah kita set di 210. Kita kasih contoh untuk yang orinya Kia Carnival. Coba dicek semprotannya. Nah, semprotannya seperti ini. Ini untuk Kia Carnival. Sekarang kita ganti ke yang Disu yang sudah kita set ini ya. Oke, ini sudah pakai Disu Land Cruiser, sama-sama di 210. Nah, pengabutannya lebih bagus karena laju alirannya tinggi ya. Sama-sama di 210. Oke, nah sekarang akan kita ukur ya perbedaan panjangnya. Ini untuk Disu panjangnya 43,09. Ini 15. Ini 44, jadi selisih 1 mili ya. Nanti ring tembaganya harus lebih tipis karena selisih 1 mili. Sedangkan ini sama 15. Oke ya, jadi ini DLLA 150P77. Ini harus dipotong, kalau masang ini harus dipotong di gerinda, dan harus hati-hati karena rawan blong ya, harus sedikit demi sedikit supaya nggak ngesim. Ini tinggal satu kita selesaikan, nanti akan kita install ke mesin.
Oke, ini sudah terpasang. Jadi kemarin itu kita pasang, terus karena saya sendiri juga banyak pekerjaan, jadi kita tinggal, kita set nggak kita rekam. Dan ini setnya udah jadi ya, udah jadi, suaranya enak. Terus ada beberapa penyesuaian. Jadi ketika RPM nya 800 diganti dengan nozzle yang baru tanpa settingan apapun, RPM nya jadi 1000. Jadi harus kita kurangi. Saya ngurangi dari setelan stop ini. Jadi di sini ada ini ya, ini kan, nah ini kan ada stoppernya. Itu stoppernya dikendori dulu dari sini, lalu dikurangi sampai RPM sekitar 800-850. Saya pakai RPM 850. Nah terus ini yang saya rasakan enak banget. Jadi akan kita coba ya, kita coba start. Ini udah kita pakai kemana-mana, cuma untuk video finishingnya ini baru sempat kita bikin ya. Nah, RPM di 850, kalau panas di 850 ini. Dan enak banget ya. Jadi saya sangat merekomendasikan sekali untuk dipakai di karnival yang ngejar performa ya, yang ngejar irit. Jangan pakai standaran aja, kira-kira begitu. Tapi karena saya nggak puas dengan tenaga standarnya bawaannya Carnival diesel ini, jadi kita lakukan beberapa modifikasi ya. Yang perlu diperhatikan pas pasang nozzle nanti kita bicarakan setelah kita tes aja ya. Oke, ini 800. Enteng banget ini, gasnya enteng banget ini ya. Atau kita tutup aja biar suaranya kedengeran. Terus ini kita nyalakan. Nah, ini lebih enak. Pokoknya enteng banget. Terus kenapa juga sudah cumi hitam? Kita bawa ke ini aja. Ini kita tutup dulu. Oke, di video dari mana ini ya? Dari sini aja. Oke ya, kita matikan dulu.
start juga enak. Oke, sekarang kita ini ya, kita ngomong-ngomong soal nozzle-nya ya. Jadi sebelumnya saya pakai nozzle Bosch Bismercy 1525. Di video silahkan dilihat, kita tesnya pakai Dexlet ya, ke kota Sibolga. Nah ini nggak ada kendala, tapi ketika kita isi solar ini kita nozzle-nya buntu 2 kali ya. Jadi saya kembali lagi ke nozzle standar. Meskipun ini pakai ini tenaganya atasnya enak, cuma tenaga RPM low dan middle-nya, menengahnya ini kurang enak. Ini nozzle asli Kia Carnival. Kalau yang CRDI yang setahu saya ini hole-nya diameter 0,18, sedangkan ini 0,16. Jadi pantas kalau ini kena kotoran solar busuk aja dia bisa buntu. Dan ini dua-duanya ini di SLA. Jadi di SLA itu beda dengan di LLA. Bedanya di lubang nozzle yang ada di dalam nozzle-nya. Gimana ya menjelaskannya ya. Jadi kalau di SLA itu ketika jarum nutup dari ke 6 nozzle, misalnya ini nozzle-nya kan 6, terus ini 8, itu ditutupi oleh jarum nozzle-nya. Tapi yang di LLA itu hanya menutup lubang yang atas ya. Jadi lubang atas, jadi ada rongga lagi, atasnya ketutup. Nah lubangnya ini ada di bawahnya. Kalau di LLA itu menutup satu lubang, sedangkan di SLA itu pin nozzle-nya itu menutup semua lubang. Begitu. Terus ini selisih panjang, lebih panjang ini selisih 1 mili. Jadi agar sama itu saya pakai ring yang standarnya ini kan 2,5 ya. Jadi saya pakai ring 1,5. Itu punyanya Triton yang videonya sudah kita bikin sebelumnya. Wes pindah tempat Ben. Oke ya, terus perbedaannya kalau yang orinya ini kan di SLA 150p 784. Di SLA itu di apa ya, di jarum nozzle-nya yang beda tadi 150p itu sudut semprotan. Karena ini mesinnya di OHC, nozzle-nya di tengah, jadi sudut semprotannya 150. Nah sudut mesinnya ini 0 derajat karena pas posisi di tengah. Sedangkan yang Diso yang punya Land Cruiser di LLA 150p 77. Kalau angka yang belakang saya nggak ngerti ya, cuma 150 nya sama, sudutnya 150, tapi sudut mesinnya sekitar 17 derajat karena Land Cruiser kan posisi nozzle-nya ada di sini, jadi dia SOHC ya. Tapi sejauh ini saya rasakan nggak ada masalah, nggak ada kendala, tenaga naik mantap pokoknya. Ini saya secara pribadi merekomendasikan ya. Untuk speknya 5 kali 030 mili, 5 kali 030 mili, perlu gerinda dan gerindanya harus hati-hati. Harganya 155.000. Nah terus kenapa ya nozzle hole besar itu bisa bikin tenaga enak? Karena durasi injeksinya cepat, kemudian laju bahan bakarnya itu tinggi, tapi tentu saja boros ya, karena pengabutan atau apa ya istilahnya, otomisasi kalau nggak salah ya, tercampurnya dengan udara itu tidak sebagus yang nozzle hole kecil 0,16 0,18, kira-kira seperti itu ya.
mengganti nozzle tadi nggak langsung PNP langsung enak, enggak, karena RPM nya kan tinggi, harus kita turunkan dan lain-lain. Ini saya main stopper gasnya saya turunkan, kalau kurang load solarnya saya tambah karena saya ngejar tenaga, dan ditambah spring kompensator. Mantap. Mungkin nanti kalau ngurangi pekatnya asap terserah sih, cuma kalau saya itu udah cocok. Tapi kalau nanti terlalu pekat bisa ngurangi dari springnya, spring turbo kompensator nanti pakai stick 1 atau bawa yang bawaan aja, atau disetel aja, nggak apa-apa, yang penting lebih keras. Mungkin itu saja ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen aja, pasti kita usahakan dibalas, kira-kira begitu. Jadi itu tadi udah hitam, tapi tentu saja kalau terus dipaksa seperti itu EGT nya akan naik. Jadi ya kadang-kadang aja kalau butuh becek kita becek. Mungkin nanti ke depan kalau ada rezeki, kalau dititipi rezeki, mungkin akan kita sisihkan untuk beli EGT gas temperatur, sensornya di knalpot ya. Mungkin ke depan kita juga akan upgrade turbo supaya pasukan udaranya lebih banyak sehingga EGT nya bisa turun ya. Tapi itu proyek entah kapan. Ini masih angan-angan ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti video kita, semoga bermanfaat. Kalau punya Carnival silahkan dipelihara. Dengan sedikit ubahan kita bisa mendapatkan tenaga yang lebih dari standar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.